Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sudah praktek ilmu properti, di atasnya ada bisnis yang income-nya bisa lebih besar dari angsuran. Nah teman-teman, luar biasa sekali. Hari ini kita mau belajar. Beliau bisnisnya adalah laundry, teman-teman. Wah, saya belum punya laundry, saya mesti belajar ke beliau. Oke teman-teman, supaya semangat, kita sambut dengan meriah Pak Soke. Terima kasih Pak Soke, silakan Pak Soke memperkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Wah, saya tahu hormat sekali nih Pak Pipo. Diundang Pak Pipo. Perkenalkan, nama saya Koke, owner dari Sip Laundry yang ada di Kota Pontianak. Wah, luar biasa. Saya udah pengen loh, Pak, ke Pontianak itu saya udah minta IO saya. Ayo, kapan seminar di Pontianak? Saya sudah punya banyak teman di Pontianak, belum saya datengin. Ayo Pak, siap. Kita bantu support pokoknya. Kapan Siap, siap, bisa siap. diagendakan nanti Pak. Ya. Mungkin Pak Soke bisa cerita dulu, bisnisnya Pak Soke sekarang apa, Pak Soke? Eh, Sebelumnya, saya aslinya tuh orang Demak Pak, Jawa Tengah. Wong Iya, Jowo. logatnya Jadi sama seperti saya ini kayaknya. Pak Pipo kan Jogja lagi Pak Pipo. Ya, saya Jogja, saya Jogja. Saya aslinya Demak. Nah, Ya, dulu tuh saya bisa ke Pontianak karena kuliahnya kan di pelayaran tapi yang di pelabuhan. 15 saya ke Pontianak, 2019 itu nyoba-nyoba usaha dan beberapa nyoba kuliner apa kayaknya belum berjodoh, ya, akhirnya nyoba-nyoba laundry. Nah, nyoba di laundry. 2022 itu pas pandemi ketemu tuh channel-channel Pak Pipo. Oh, Daftar juga kelasnya Pak Pipo, cuma waktu itu kan nggak bisa offline, jadi ya, online waktu itu. ya, ya. Nah, dari ilmu yang saya tangkap itu, saya baru mikir gitu, kok ternyata ada ya yang konsep seperti itu. Maksudnya tuh ada nyari properti, eh, atasnya buat usaha, terus Ya. usahanya itu yang bisa ngangsur sendiri propertinya. Kayak gitu Pak Pipo. Akhirnya nyari muter-muter, dapet satu, kita uji coba kan, dan berhasil Pak, Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Jadi bisnis laundrynya mulai tahun berapa, Pak? 2019 Pak Riko. Tapi waktu itu masih 2019 nyambi, nyambi kerja di pelayaran. Jadi nyambi nggak kerja fokus di di laundry. pelayaran. Terus, nah awalnya berarti propertinya sewa ya, Pak ya, yang 2019 itu. Iya, itu Oh. masih sewa, buka cabang lagi, sewa lagi, buka cabang lagi, sewa lagi. Cuma kan sewa tuh kok setiap tahun naiknya kok ugal-ugalan, Pak. Iya, Hmm, kalau sewa naik terus ya tiap tahun ya, Pak. Kalau beli properti bukan naik. sewanya yang naik, harga propertinya yang naik ya, Pak ya. Betul, betul, Pak Riko. Oh. Mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang laundrynya seperti apa supaya teman-teman bisa ada gambaran. Laundrynya kiloan, apa pakai koin atau seperti apa? Oh, siap, Pak Riko. Untuk saat ini cabang ada 8, Pak Riko. Luar biasa. Dan rencana tahun ini harus nambah 2 outlet lagi biar genap 10, masih ngejarkan ini. Nah, di event yang sekarang jalan itu ada yang konsepnya self service di mana pelanggan itu datang, dia masukkan bajunya sendiri, scan ke mesinnya sendiri, jadi bukan lagi nekan-nekan mesin tuh enggak Ibu. Jadi masukkan ke mesinnya langsung di scan mesinnya, mesinnya nyala sendiri. Jadi Oh, kalau ada yang kita lihat di Singapura, di Kucing atau di KL itu kan udah banyak laundry-laundry yang kayak gitu. Di iya, Indonesia iya, juga ada. iya. Nah, itu kita ada satu, Pak, yang model Laundry seperti itu. coin, orang kalau bilang kayak laundry coin gitu ya Pak ya. Ya, kalau Tapi zaman ini dulu kan orang masih bayarnya pakai, masukkan koin kan. Tapi kalau sekarang ya, tuh dia kan sekarang orang punya e-wallet, punya ya, QRIS gitu. m-banking, Ya, QRIS ya gitu. ya, Itu ya. nggak perlu ditekan, Pak. Cukup kan itu langsung mesin nyala sendiri. Oh, jadi nggak perlu repot-repot ngolekin duit gitu, nggak perlu ya Pak ya. Ngambilin Wah, nggak perlu. koin gitu nggak perlu tuh. Betul. Dan itu minim karena karyawan juga nggak bisa. Karyawan mau nyuci juga harus bayar karena mesin itu mau nyala apabila dibayar. Konsepnya seperti itu. Dan minim karyawan, Pak. Untuk cabang kita yang full service itu dengan mesin 8 itu paling nggak kita butuh 6 sampai 9 orang. Tapi kalau konsepnya seperti itu, cukup 2 orang aja, Pak. Oh, Masing-masing satu efektif. shiftnya 1 orang. Iya, Efektif ya Pak ya. 24 betul. jam Kalau kemarin puasa saya buka 24 jam, Pak Wibo. kalau puasa. Kalau hari Iya, tapi biasa, kalau hari biasa sampai jam 11 malam. oh sampai jam Dari jam 11 malam. 6 sampai jam 11. Oh, boleh tahu nggak Pak, idealnya untuk laundry itu ruko atau kios atau seperti apa Pak bangunan yang cocok kalau untuk? Kalau untuk laundry ini
Mungkin kalau Bapak lihat kan di sekitar rumah di mana-mana sekarang udah banjir semua laundry semua Pak ya. Soalnya di sini juga 2019, 20, 22 nggak kayak sekarang. Sekarang ini 100 meter nih Pak. Pokoknya kalau ada kios baru dibuka, itu pasti ada di antara 2 3 kios baru ini pasti ada yang ngambil untuk laundry itu. Oh, Nah, tapi ya ya strateginya Pak ya Sokeh gimana Pak? kalau saya tuh lebih sukanya market yang kecil, Pak. Orang bilang tuh C, C maksudnya tuh yang perumahan-perumahan baru, habis itu karena gini, kalau saya berpikirnya tuh kalau market yang agak meminggir, saya nggak berani main di tengah, karena kalau di tengah tuh kita main premium. Ini tahun ini kita mencoba untuk main di tengah untuk premiumnya. Tapi kalau saya kemarin-kemarin tuh lebih condongnya suka yang di area perumahan padat-padat itu, Pak. Nah, Oh, mereka itu kan masih, ya saya menganggapnya mereka tuh masih produktif, kerja ya, semua baru ngambil rumah, jadi nggak akan sempat. Apalagi saya orang Jawa ke Pontianak tuh agak kaget Pak, di sini itu orang, ya warung kopi penuh semua Pak. Jadi ibaratnya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu buat kerja, hari Minggu tuh mau buat nyuci itu sayang mereka, tapi buat nongkrong untuk ngopi gitu. ngopi, networking, networking ya, istilahnya networking lah ya Pak. Katanya sih seperti itu. Pokoknya penuh Pak. Boleh Oh, nanti penuh. kapan-kapan mampir di Pontianak. Nah, Tapi kalau cocok. untuk Ya, untuk ya, untuk laundry sih, ya ibaratnya harus belajar lah Pak. Nggak ya, bisa ya. asal-asal. Karena sekarang banyak orang yang, oh ini ada keluarga, ada tetangga, ada apa bisa kok nyuci, kok nyetrika. Ya nggak Enggak lah. semudah itu Enggak, gitu. uang sekolahnya Pak Sokeh saya pikir juga mahal pasti. Sudah pernah gagal segala toh Pak. Itu pasti uang sekolah mahal juga itu. Yes. Ya Pak Betul. Kalau propertinya harga berapa Pak cocoknya kalau buat laundry Pak? Ada Kalau lancar-lancar nggak? Ada kriteria nggak waktu milih properti? kalau kemarin kan saya udah ada 2 3 cabang kan yang bisa buat saya ukuran. Oh ini dengan apa konsep sekian, konsepnya sekian, berarti saya harus nyari yang ibaratnya di range itu. Kemarin muter-muter tuh dengan apa ilmu yang dapat dari Pak Pipo tuh nyari lokasi toko baru dibangun Pak, si kosongan. Oh, Jadi saya apa tanya-tanya kebetulan dapat si tuan tanahnya oke. lagi dia. Jadi orangnya butuh uang. Jadi waktu itu tuh harusnya pasarannya di situ udah 800 800 rukonya. Cuma karena rukonya. kemarin nggak tahu mungkin kepepet Pak ya atau berdodol. Jadi saya dapat tuh di 600-an. Oh, mantap. Eh, saya Angsurannya ajukan berapa Pak? angsurannya 5 juta Pak. Cukup nutup ya Pak ya? Laundry nutup Nutup, ya? nutup Pak, Wah, nutup. enak ya berarti laundrynya jalan terus bayarin angsuran ya Pak ya? Betul, ada lah Pak, kita sedikit-sedikit. Mantap. Tapi laundry itu bisa autopilot nggak Pak? Menurut saya bahasa autopilotnya tuh harus harus dipahami, takut salah kaprah nih Pak. Oh, oke. Karena kan Gimana gimana? kalau mungkin pemahaman kita kan kalau autopilot berarti ada manajemen yang mengelola atau ada tim. Tapi kalau bisa seperti itu banyak banyak pengelolaan manajemen yang menawarkan hal seperti itu. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang mau coba itu akan sedikit memakan pikiran waktu karena dramanya. Kalau mungkin saya sendiri jujur belum bisa nggak apa buka apa Indomaret Pak, karena menurut saya passion saya kayak di cuci Oh iya loh mesin Pak, nih. saya tidak menyarankan Pak Sokeh buka Indomaret Alfamart. Bisnisnya Eh, sendiri aja saya pikir sudah lebih jos itu Pak. Kalau secara umum ya Pak, Indomaret Alfamart itu untuk saya yang nggak bisa bisnis. Kalau yang bisa bisnis seperti Pak Sokeh, menurut saya rekomen untuk yang laundry seperti ini Pak. ya, cuma kalau untuk laundry memang akhirnya di SDM Pak. Kan untuk zaman sekarang ini kita nyari orang kerja kok. Kalau karena gini, kalau kita lihat karyawan-karyawan Alfamart Indonesia kan bangga dia. Ya, Dia apa bikin story atau apa lagi kerja. Saya masih sedikit sekali melihat karyawan-karyawan laundry itu dia pede bikin status coba begitu. Saya lagi ya, ngucek gitu kan Pak. Nah tantangannya seperti itu. Makanya karyawan-karyawan saya itu ngambilnya dari daerah-daerah yang agak masuk di Kalimantan sana Pak. Kita ya, siapkan mes apa. ya. Tapi kalau bicara apakah bisa autopilot, aslinya bisa Pak. Karena kan Mestinya gitu, bisa ya. Semua bisa kok kalau sistem mau. Ya, kalau sistem bisnis. udah lengkap Pak sekarang di laundry. Ya. Nyalakan mesin udah ada sistemnya. Yang kerja siapa ada sistemnya. Absen sudah ada sistemnya. Itu aplikasi yang untuk laundrynya ada sendiri Pak. Makanya kemarin ada kawan yang di Bali, Ya, Pak Pak Ketut. Putu, Pak Ketut nih, Ya, sebutin pokoknya nih, ayo Pak nih, semangat nih, apa yang bisa ya, dibantu nih. ya. Karena memang
kalau punya satu baru coba masih error. Tapi kalau bicara 8 cabang kita masih harus turun masih apa? Nggak kekejar Pak. Memang harus ada sistemnya, harus ada. Tapi bisa Pak. Boleh Oke. nanti kalau ada yang berminat Oh iya, boleh loh. Saya minat ngobrol-ngobrol. loh. Saya dari tadi dengerin Pak Sokeh itu saya udah minat loh. Wah, ini kayaknya menarik ini. Kalau nanti Pak Sokeh sudah bisa bikin autopilot gitu, menarik Pak. Kalau Ya, nah, ya Pak Wibo. nah hitungannya gimana Pak? Menurut tadi berarti kira-kira 600-an juta ya. Ruko 600 juta itu cocok ya. Angsuran 5 juta itu cocok untuk eh, laundry atau gimana Pak? Hitungan Pak Sokeh. Masih masuk sih Pak. Itu kan omset sekitar 40-an. Kalau itu kan 30 30 sampai 40. Pak. Tapi idealnya di 30 lah. Seperti itu. Omsetnya di 30-an ya. Nah, maksudnya omsetnya di 40-an. Tapi maksudnya tuh marginnya tuh di 30-an masih bisa Pak. Oh, jadi Untukan, omsetnya 40 juta sebulan, hmm, marginnya 30%, iya. gross atau net itu Pak, 30. Net Masih Pak. sudah bayar karyawan, masih sisa. Sudah. Sudah Pak. Oh, berarti kira-kira profit, maaf nih, kurang lebih 10 lah ya Pak, minimalnya kuat lah ya, masih Iya. 10. Berarti angsurannya jangan lebih dari 10 juta gitu, masih kuat Iya. ya. Jangan jangan lebih Pak. Tapi kalau memang mau konsepnya self service, tapi memang kalau self service itu mesin harus banyak Pak. Jadi model mesin harus kayak saya ada satu cabang itu mesin cucinya malah 12 sampai Satu mesin berapa Pak? satu mesin itu ada mesin yang komersial, ada yang home. Jadi kalau saya kemarin mikirnya kan yang penting banyak dulu mesinnya nih Pak. Jadi Ya, saya beli yang home. Ya contohnya sebut merek nggak apa-apa nih Pak. boleh, nggak apa-apa. Kayak LG yang 20 kilo mesin cuci itu yang front loading Ya, kan bukan depan itu ya, Pak. Itu kan ya. satu mesinnya sekitar di untuk mesin cuci saja itu di kisaran sekarang 13-14 Pak. Satu mesin 13 cuci. juta. Oke, Ya itu saya ada 12. Kalau oke. pengeringnya itu di kisaran 16 sampai 17. Itu satu pengering. Tapi kemarin kan saya udah baca market saya bahwa ternyata karena saya fokusnya ke market C, itu jadi orang-orang tuh datang cuma nyuci Pak, pulang dijemur. Jadi Oh, eh, cuman males terusnya nyucinya aja dia, tapi mau jemur ke sendiri gitu ya. ya karena Oke. kan kalau keluar dari mesin cuci itu Pak, diperas pun udah nggak keluar Ya, airnya. Jadi sudah. ibaratnya di hanger atau digantung itu semalaman besok udah kering. Diangin-angin aja udah kering ya Pak ya. Ya betul Pak. Berarti tadi saya nangkepnya ruko 600, peralatan 400-an kali ya. 400 500 ya Pak ya. Enggak Pak, kalau yang milik sendiri itu saya konsepnya full service. Jadi kalau full service itu kita bisa meminimkan mesin, Oh, tapi SDM yang kita banyak kalau kita mau konsepnya self service yang kita tenang, bisa kita tinggal, pelanggan mau kerjakan sendiri, itu mesin syaratnya harus banyak. Tapi kalau mau yang mesinnya sedikit, berarti kita harus menyediakan yang full service. oke. Jadi pelanggan datang, menyerahkan, kita terima, nanti kita cucikan, kita keringkan, kita setrikakan. Ini full service Pak. Kalau full service sih untuk mulai awal nggak perlu banyak-banyak sih hasilnya. 3-4 mesin cukup. Oh, karena kita punya orang sendiri yang untuk ngatur penyuciannya ya Pak ya, nggak harus Betul. barengan gitu ya. Oke. Iya Pak. Jadi udah ada operatornya nanti. Kalau yang self service mesinnya berapa Pak? Modalnya kira-kira. Self service kemarin itu modalnya di 400-an Pak. Tapi kalau full Mesin. service ya untuk mesinnya. Tapi kalau yang full service mungkin bisa 3-4 mesin tuh 200-250 sih bisa Pak. Berarti kalau ruko 600, mesin 400 untuk yang full service, Pak. Yes. Terus butuh apa lagi, Pak? Dekor-dekor enggak? Kalau yang jual paket itu banyak juga kok Pak. Jual paket itu mesin mesin 5 set itu kisaran di 250-an Pak. Itu udah lengkap. Meja setrika, habis itu pendampingan juga ada. Banyak Pak kawan-kawan yang kalau memang tertarik nanti bisa itu Pak. Wah, ini saya harus segera menjadwalkan ke Pontianak ini untuk Siap, siap. belajar langsung dari Pak Sokeh ini saya. Kayaknya Ya Pak menarik Wibo. nih kalau dibuka kayak. Hmm. Nah, planning ke depan gimana, Pak? Planning ke depan sih ini masih tetap opening Mbak, ngejar. Cuma memang
karena kemarin banyak kawan-kawan yang minat, jadi akhirnya sekarang tuh kalau buka udah nggak pakai modal sendiri, Pak. Jadi kalau Wah, top. kemarin itu kan gimana caranya propertinya kita nggak modal, Iya, ya modal sedikit apa untuk DP lah ibaratnya. Tapi ya terbuka lah pikirannya, ternyata bisa ya kayak gitu. Dulu kan iya, nggak kepikiran, Pak. iya. Betul nih, Bang. Nah, sekarang goalnya malah gimana caranya bukanya juga nggak modal juga, Pak. Wah, luar biasa. Jadi, Pakai, jadi udah ada tiga tiga cabang, tambah hari dua lagi. Berarti ini persiapan nanti 5 cabang itu malah udah nggak modal lagi, Pak. wah, Jadi kawan-kawan tuh mantap. mungkin, ayo ikut nih, bareng-bareng buka gitu, Pak. Wah, ini saya jadwalin segera bulan depan saya tak berangkat ke Pontianak ini sekalian Ya, belajar berguru ke Pak Sokeh. siap Pak Wipo, ditunggu kedatangannya pokoknya. Kayaknya Hmm. menarik ya Pak ya. Hmm. Hmm. Oh, oke. Nah, mungkin Pak Sokeh ada yang ingin disampaikan ke teman-teman penonton YouTube supaya bisa mengikuti jejaknya Pak Sokeh juga. Kalau bicara laundry sih udah jadi kebutuhan Pak ya. Karena untuk sekarang ini kan biaya ART atau apa itu kan mahal, nyarinya pun susah. Jadi untuk rumah tangga baru lah khususnya itu. Mereka suruh nyempatkan untuk nyuci, untuk jemur, untuk nyetrika. Kayaknya emang udah berat ya Pak. Dan laundry juga nggak mahal. Kalau dulu kan laundry itu satuan Pak ya. Tapi Ya, kalau sekarang ini ya dengan 8.000, 9.000, 8.000 lah Pak. Itu 1 kilo itu kan udah 8 helai ibaratnya. ya, Ibaratnya tuh memang menjanjikan. benar, Kalau benar, benar. konsepnya gimana, dan kan yang kiloan itu kan kayak baju sehari-hari, tapi kalau kayak jas, gaun, roller apa itu satuan itu gurih gitu Pak. Ya, Soalnya ya. kalau kayak saya juga ada kasur bed juga Pak, jadi sofa spring bed sekarang udah masuk ke situ juga. Oh, Itu Pak spesialis ya, Wipo. lebih spesial ya. Itu ilmunya lebih sulit lah ya Pak ya itu ya. Ya pokoknya tuh prinsipnya kayak apapun yang minta dicuci bisa kayak. Pokoknya bisa, boleh ya Pak ya, dapat. Pokoknya semuanya Siap. bisa. Iya, ya, pokoknya bisa dulu. Sambil nanti kan dipelajari ini gimana cari guru-gurunya ini. Ini kok ada orderan cuci sofa ini gimana nih? Untuk kawan-kawan itu. Nah, terus pelayarannya masih Pak sampai sekarang? Masih kerja di pelayaran? Udah, Saya 2021 resign, Pak. Karena resign. nengok karyawan udah waktu itu kan memang pengennya wah sebelum usia 30 kayaknya harus punya usaha syukur bisa ngelola sendiri gitu usaha. Mantap. Akhirnya dulu waktu usia masih 28 itu mikirnya tuh ini kalau 5 cabang berani saya resign. Nah, itu di 2000 resign kemarin, Pak. 2022 2021 itu ya. 2021, 22 udah dua 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 ini. 22, 22 Itu udah. ya resign akhirnya Pak. Mantap. Sekarang Udah lulus, fokus lulus, lulus. fokus ngecek-ngecek sekarang Pak. Tapi ada juga kok Pak yang bangga kerjaannya walaupun mungkin beda-beda ya. Kayak yang itu kan yang di TikTok itu Pak, yang goreng kerupuk itu Pak, itu kan seru juga itu Pak. Ternyata Iya ada Pak. yang bangga juga yang goreng kerupuk itu juga kerjaannya. Iya. Jadi tergantung orangnya. Mungkin nanti suatu hari kita bisa ngelihat ada dari timnya Pak Sokeh kali yang ngucek-ngucek sambil pakai baju aneh-aneh gitu di TikTok. Wah, ya. Betul betul Pak Ibu. Oke, Hmm. Pak Sokeh, terima kasih Pak Sokeh atas sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan ini Sama-sama bisa menjadi Pak Ibu. penyemangat untuk teman-teman bahwa tidak harus di minimarket, bisnis apapun bisa ya Pak ya, bahkan di laundry juga bisa. Nanti mungkin bisnis-bisnis teman-teman yang lain juga mestinya bisa untuk menerapkan komodo itu ya, kerja ogah, Betul. mengangsur ogah, DP juga oke. Terima kasih sharingnya Pak Sokeh. Bulan depan saya usahain ke Pontianak, kita ngobrol-ngobrol lagi di Pontianak. Siap, siap Pak Ibu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman tadi pembicaraan dengan Pak Sokeh, semoga teman-teman mendapatkan sharing yang bermanfaat, semangat yang bermanfaat, insight-insight yang baru bermanfaat dari Pak Sokeh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.